utama dari ini telah bersaing dengan moda transportasi lain. Stasiun ini belum merupakan stasiun ramai karena belajar di cepat stasiun. Saat ini, stasiun dan rumah dinas kepala stasiun ini menjadi sarang pencarian. Secara fisik, arsitektur bangunan stasiun ini mirip stasiun Karawang, tetapi dampak sebagai di bagian depan bangunan ini saat ini dalam kondisi yang sudah memprihatinkan. Untuk stasiun banyak yang diberi data dan diberi lubang agar penggunaannya sekarang. Untuk segmen pribadi itu kan saat ini telah menjadi digital, tetapi saat ini proyeknya tersendat lantaran masalah pembebasan lahan. Untuk mendukung aktivasi bangunan stasiun dingin, Bogor dalam dan tempat harus dirombak atau diaplikasi karena bangunannya sudah tua dan kawasannya tidak enak dirawat. Sengsara telah lama mendera stasiun yang berada di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang itu. Hentakan musik dangdut yang saya terdengar dari sebuah kios pedagang VCD tak mengurangi suasana sunyi stasiun Beringin. Di tengah kesunyiannya, saya mencoba mengingat kembali sejarah stasiun ini, kala kereta masih melintas stasiun ini. Ingatan saya melangkah ke masa lampau, masa di mana kebijakan Kulturstelsel mulai berjalan di pertengahan abad ke-19. Lewat kebijakan Kulturstelsel, lahan-lahan dibuka untuk perkebunan yang menghasilkan berbagai tanaman komoditas ekspor seperti tebu, teh, tembakau, kopi, nila, karet, dan lain-lain. Sayangnya, gairah dunia agrobisnis milik Belanda masih belum didukung dengan saran pengangkutan yang layak. Saat itu, sarana pengangkutan masih mengandalkan tenaga manusia atau hewan yang terlibat lambat dan tidak dapat memuat banyak barang. Belum lagi, kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui di musim hujan. Tentu saja, hal tersebut merugikan pemilik perkebunan. Guna memperlancar arus pengangkutan hasil perkebunan, pemerintah nasional memberi konsesi kepada perusahaan kereta swasta Nederlands untuk membangun jaringan jalan kereta api. Jalur kereta pertama kali dibangun dari Semarang ke Tanggung Grobogan pada tahun 1867. Selanjutnya, pembangunan diteruskan sampai wilayah Forstenlanden, sebutan wilayah yang saat ini mencakup Yogyakarta dan Surakarta. Jalur kereta api Semarang Forstenlanden baru menginjak usia 6 tahun. Namun keberadaannya sudah disambut antusias sehingga jalur yang ada mulai padat. Melihat hal itu, Nederlands berencana membuka jalur percabangan kereta ke Forstenlanden dengan mengambil jalan lewat Ambarawa. Dari segi arsitektur layout, bangunan stasiun Beringin hampir mirip dengan stasiun Tuntang yang masih berada di jalur Kedungsari Ambarawa. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan pada detail bangunan, misalnya atap stasiun Tuntang berbentuk atap pelana, sementara atap dari stasiun Beringin berbentuk atap perisai. Inilah salah satu ciri khas stasiun dari zaman Belanda, yakni terdapat detail setiap bangunan stasiun dibuat berbeda. Stasiun Beringin yang saya lihat sekarang merupakan buah dari perombakan yang dilakukan NIS pada tahun 1902 untuk menggantikan bangunan lama yang menua. Perombakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan menarik perhatian penumpang. Bangunan stasiun baru dibuat dengan filosofi yang diarahkan oleh perubahan NIS, yakni bangunan tidak perlu monumental tapi juga tidak boleh terlihat buruk. Kondisi bangunan ini memang sudah tidak karuan, namun disitulah saya justru bisa mengupas konstruksi bangunan stasiun yang sebelumnya tidak terlihat. Misalnya dari tembok yang roboh, kita dapat mengetahui bahwa bangunan ini dibuat dengan batu-batu yang disusun dengan pola irregular pond. Pada pola ini, satu lapis dinding dibuat dengan 2 lapis batu bata sehingga dinding terlihat kuat dan tebal. Oleh karena itulah, meski pada masa itu teknologi beton bertulang belum ditemukan, bangunan stasiun ini mampu berdiri dalam jangka waktu lama karena bangunan stasiun mengandalkan dinding tebal sebagai konstruksi utama. Konstruksi seperti ini sering digunakan pada bangunan-bangunan masa kolonial.
Stasiun Beringin memiliki dua beranda, yakni beranda depan tempat para penumpang membeli tiket dan beranda belakang sebagai peran atau tempat penumpang menunggu kereta. Di bagian peron masih terlihat barisan tiang kayu penyangga atap stasiun yang antik, meski kondisi bangunan stasiun sudah rusak rapuh. Namun, untungnya saya masih bisa menjumpai lantai tegel kotak-kotak khas stasiun. Selain itu, terdapat salah satu artifak sejarah perkeretaapiannya, yakni alat pengatur sinyal merek Alkmaar. Peron stasiun Beringin dapat dibilang lumayan besar untuk ukuran sebuah stasiun yang berada di lokasi yang terpencil. Di sebelah barat empalsemen stasiun, saya menjumpai bangunan kecil yang dimaksud sebagai menara air. Di masa ketika lokomotif masih mengandalkan tenaga uap, air adalah komponen yang penting. Tiada air, kereta tak mau jalan. Sumber air di stasiun Beringin berasal dari sumur yang terdapat di bawah menara air. Air kemudian ditampung di bak di dalam menara air. Selanjutnya, air disalurkan ke dalam ketel